Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Dista dengan materi IPA. Nah, pada pertemuan minggu lalu, pada pertemuan materi yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang tulang. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang otot. Apabila kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tulang sebagai alat gerak pasif, hari ini kita akan belajar tentang otot yang merupakan alat gerak aktif. Otot itu terdapat hampir di setiap bagian tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Nah, saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan kemarin. Jadi otot itu harus berkontraksi, memanjang dan memendek ketika melekat pada tulang agar tulang itu bisa bergerak. Karena kalau hanya tulang sendiri tidak bisa bergerak, karena tulang itu adalah alat gerak pasif. Nah, sekarang perhatian lagi di papan tulis. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibagi menjadi dua. Jadi cara kerjanya, yang pertama adalah otot antagonis, yang kedua adalah otot sinergis, seperti yang ada di buku LKS kalian, halaman 61, buku LKS. Cara kerja otot antagonis, yang pertama adalah otot antagonis. Otot antagonis adalah pasangan otot yang bekerja berlawanan. Contohnya adalah otot bisep dan otot trisep pada lengan. Jadi ini otot bisep itu adalah bagian otot yang bisa kencang. Nih, otot bisep itu ini yang biasanya kalau pada binaragawan, orang yang rajin gym, rajin olahraga, otot bisepnya terlihat membesar. Nah, itu disebut dengan otot bisep. Sedangkan otot trisep itu adalah otot yang bawah. Jadi dia otot yang bawah dia tidak bisa membesar. Jadi hanya otot bisep yang bisa membesar. Cara kerja otot antagonis. Yang pertama adalah ekstenso meluruskan dan velso membengkokkan. Jadi ekstenso ini pasangannya adalah velso. Ketika kita meluruskan, kita juga bisa membengkokkan. Nah, kemudian yang kedua, abduktor menjauhi tubuh dan aduktor mendekati tubuh. Menjauhi tubuh, abduktor. Jadi tangan kita lurus ini adalah gerakan abduktor. Sedangkan gerakan aduktor itu mendekati tubuh, itu gerakan menekuk seperti ini. Kemudian depresor ke arah bawah, pasangannya adalah elevator ke arah atas. Supinator menengadah itu ini. Seperti telapak tangan kita menengadah, ini namanya menengadah. Kemudian lawannya adalah pronator, itu menelungkup. Nah, ini adalah cara kerja otot antagonis. Kemudian yang kedua adalah otot sinergis. Otot sinergis adalah pasangan otot yang bekerja secara bersamaan. Otot sinergis terdapat pada organ-organ sebagai berikut. Contohnya adalah otot-otot antar tulang ketika menarik nafas. Ketika kita menarik nafas, rongga dada mengembang atau tulang rusuk mengembang sehingga otot-otot akan naik. Nah, ketika kita menghembuskan nafas, rongga dada mengempis atau mengendur sehingga otot-otot juga ikut mengendur. Itu bekerjanya bersamaan. Semua otot dalam rongga dada itu ikut mengencang atau menaik atau turun. Itu. Kemudian yang kedua adalah otot pronator pada tulang pengumpil dan hasta dalam keadaan sejajar saat menelungkupkan tangan. Jadi saat menelungkupkan tangan, ketika posisi tangan, telapak tangan menghadap ke bawah, namanya menelungkupkan tangan. Posisi tulang hasta dan tulang pengumpil ini sejajar. Loh, kok sejajar? Ini kan menyilang. Kalau di dalam kita lihat karena ada terbalut oleh kulit, dia terlihat menyilang seperti ini kan bengkok. Tulang pengumpil ini kan yang ini. Nah, ini kelihatan seperti ini. Kemudian yang ketiga, otot supinator pada tulang hasta dan pengumpil dalam keadaan menyilang saat menengadahkan ke atas. Nah, jadi saat ke atas tulang hasta dan pengumpil ini sama-sama menghadap ke atas, dia keadaannya menyilang, ya, tidak lurus.
supinasi gerakannya. Nah itu tentang cara kerjanya. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan jenisnya otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan bahas perbedaan dari ketiga otot ini. Yang pertama, perbedaan berdasarkan struktur selnya. Otot polos ini mempunyai inti satu inti yang berada di tengah. Jadi sel itu mempunyai inti sel namanya. Kemudian otot lurik intinya banyak, tetapi letaknya di tepi. Sedangkan otot jantung intinya hanya satu, letaknya di tengah. Jadi setiap satu sel otot itu intinya ada yang satu dan ada yang banyak. Kemudian yang kedua, berdasarkan sifat kerjanya. Sifat kerjanya otot polos ini tidak sadar. Tidak sadar itu artinya refleks, tidak disuruh. Contohnya adalah otot pada lambung. Ketika ada makanan masuk, lambung ini tidak usah disuruh, dia akan langsung meremas-remas menghancurkan makanan. Itu adalah otot polos. Sedangkan otot lurik ini cara kerjanya adalah sadar. Jadi dia harus diperintah otak. Contohnya adalah pada gerakan tangan dan kaki. Tangan kita ini bergerak ini disuruh oleh otak. Tangan, kamu coba menunjuk ke depan, menunjuk. Nah, tanpa disuruh oleh otot tangan dan kaki ini dia tidak akan bergerak. Kemudian otot jantung ini kerjanya tidak sadar, karena otot jantung letaknya di jantung, dia tidak sadar. Jadi dia tidak usah menunggu perintah, jantung akan terus bergerak. Kalau jantung berhenti, maka apa yang terjadi? Orangnya akan meninggal. Nah itu, jadi tidak sadar, dia terus bekerja tanpa harus disuruh oleh otak. Kemudian reaksi terhadap rangsang. Kalau otot polos, reaksi terhadap rangsang itu lambat. Jadi dia tidak langsung misalnya berhenti tidak dia. Jadi misalnya mau berhenti dari keadaan cepat, misalnya seperti gerakan lambung itu kan meremas-remas juga, sama seperti di kerongkongan. Ketika meremas-remas makanan, dia ketika makanan sudah habis, kan lambung ini berhenti bekerja. Ketika tidak ada makanan, lambung ini bekerjanya pelan, tetapi tidak langsung pelan-pelan. Ketika dia ada makanan masuk, dia bekerjanya cepat. Si lambung ini meremas-remasnya cepat. Nah, ketika makanan sudah habis, dia tidak langsung berhenti, ini tidak. Jadi dia semakin melambat, padahal makanan sudah habis, baru bekerja normal. Nah itu lambung. Kemudian otot lurik. Otot lurik ini karena dia otot sadar, dia responnya cepat. Jadi misalnya kita mau berjalan, ya berjalan, jadi cepat. Berhenti langsung berhenti, ya kita langsung berhenti. Nah, itu namanya cepat. Kemudian otot jantung ini sama dengan otot polos. Jadi jantung kita ini ketika mau berhenti, orang ketika mau meninggal, terkecuali orang yang gagal jantung, ya penyakit gagal jantung itu, kalau jantung kita kan berdetak seperti ini. Kalau orang yang gagal jantung atau pembuluh jantungnya pecah, dia akan langsung berhenti. Itu namanya kelainan. Tetapi kalau pada saat normal, jantung kita ketika kita berlari, otomatis jantung kita akan memompa lebih cepat. Nah, semakin cepat kita berlari, jantung kita akan semakin cepat. Ketika kita berhenti, jantung tidak akan langsung berhenti kan? Jantung akan semakin pelan, memompanya semakin pelan, jeduk. Nah, sini berirama, irama jantung ini semakin pelan, kemudian normal. Ketika kita sudah istirahat agak lama, maka jantung kita akan normal kembali detaknya. Jadi responnya lambat. Kemudian berdasarkan letaknya, otot polos ini terletak pada dinding saluran tubuh, pembuluh darah, dan usus, baik usus halus, usus besar. Nah, jadi di dalam usus ini, di dalam pembuluh darah, dan di dalam saluran tubuh ini adanya otot polos. Nah, kemudian kalau otot lurik ini melekat pada rangka tubuh. Contohnya tadi pada tangan dan kaki. Jadi otot tangan dan kaki ini adalah otot lurik, otot yang melekat untuk anggota gerak itu adalah otot lurik. Kemudian otot jantung letaknya pada dinding jantung, jadi hanya ada di jantung. Namanya otot jantung pasti hanya ada di jantung. Kemudian bentuknya, otot polos, perhatikan ini gambarnya. Kalau otot polos, dia polos
dia polos, tidak ada lurik-luriknya, tidak ada garis-garisnya, hanya polos, benar-benar polos, dan ada satu intinya di tengah. Kemudian otot lurik. Otot lurik itu dia bergaris-garis, kemudian intinya ada banyak tetapi ada di tepi. Nah, ini ada di pinggir-pinggirnya intinya. Kemudian ketika ada otot jantung, nah otot jantung ini juga ada garis-garisnya, ada luriknya, tapi intinya berada di tengah. Kalau otot lurik intinya ada di tepi banyak, kalau jantung ototnya hanya ada satu di tengah. Nah, itu adalah penjelasan tentang otot. Nah, inilah mengapa ketika kita olahraga kita harus melakukan pemanasan. Tujuannya untuk apa? Untuk meregangkan otot kan? Ya, untuk meregangkan otot agar tidak terjadi cedera. Nah, seperti yang ada di dalam buku LKS kalian, perbedaan antara nyeri otot dan cedera otot. Nyeri otot biasa disebut dengan istilah mialgia, atau adalah rasa nyeri dan sakit yang melibatkan sejumlah kecil atau seluruh otot tubuh, mulai dari ringan sampai berat. Nyeri otot hampir terjadi pada semua bagian tubuh, termasuk leher, punggung, kaki, dan bahkan tangan. Jadi nyeri itu apa ya? Bagaimana ya rasanya nyeri? Nyeri, kalian pasti tahu rasanya nyeri itu ngilu, nyut-nyut. Nah, itu namanya nyeri. Sedangkan cedera ini sering terjadi pada punggung bawah, bahu, leher, dan otot belakang paha. Jadi kalau cedera ini lebih ke seperti ke arah misalnya kita melakukan pekerjaan yang berat tanpa melakukan pemanasan atau tanpa olahraga, maka bisa terjadi cedera. Misalnya kita mau berenang. Nah, ketika mau berenang, kalian pasti disuruh pemanasan, peregangan. Nah, tujuannya untuk apa? Agar tidak cedera ketika berenang, agar otot ini tidak cedera ketika berenang. Nah, itu. Kemudian sudah habis. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang otot. Nah, jangan lupa kalian apabila ada yang tidak mengerti, silahkan dibaca lagi buku paket dan LKS-nya. Jangan lupa membaca, jangan malas membaca. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan kebersihan, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Baiklah, sampai di sini dulu materi otot. Nanti akan Bu Guru jelaskan di materi berikutnya. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. Baiklah, Bu Guru minta maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.